Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kelas 11 IPA. Hari ini adalah minggu ke-6 kita belajar. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri kali ini kita mulai dari pengertiannya. Sebelumnya kan kita belum pernah mempelajari tentang persamaan trigonometri. Alangkah baiknya kamu tahu dulu pengertiannya. Coba perhatikan contoh persamaan trigonometri berikut. Sin X sama dengan 1/2, cos 2X kurang 1 sama dengan 0, 3 tangen P sama dengan 1. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Di kelas 10, Anda telah mempelajari grafik fungsi trigonometri. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X berikut. Setelah kamu lihat dari grafik tersebut, dapatkah kamu sebutkan berapakah nilai X yang membuat nilai Y sama dengan 1/2 atau setengah? Oke, coba kita perhatikan grafik ini ya. Kita lihat pada nilai Y sama dengan 1/2 atau 0,5 akan memotong X di 30 derajat, juga memotong X di 150 derajat. Seperti yang pada video, terlihat ada dua gambar panah. Sehingga dari grafik tersebut, jelaslah bahwa Y sama dengan 1/2 atau 0,5 terjadi ketika X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat. Lalu, bagaimanakah jika kita ingin menentukan nilai X tanpa menggambar grafiknya ya? Mari kita simak rumus-rumus dari persamaan trigonometri. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, dimulai dari sinus. Jika sin X sama dengan sinus alfa X elemen real, maka untuk mencari nilai X-nya, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Itu untuk dalam satuan derajat. Kalau dalam satuan radian, X sama dengan alfa tambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi kurang alfa tambah K kali 2pi. Untuk cos, mencari nilai X-nya sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan minus alfa tambah K kali 360 derajat dalam satuan derajat. Sedangkan dalam satuan radian, mencari nilai X-nya sama dengan alfa tambah 2pi, atau X sama dengan minus alfa tambah K kali 2pi. Dan untuk tangen X, mencari nilai X-nya adalah X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat dalam satuan derajat, dan sedangkan dalam satuan radian, mencari nilai X sama dengan alfa tambah K kali pi. Itulah rumus-rumus untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk derajat ataupun radian. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk ke dalam contoh soal setelah video berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari soal ini, berarti kita mencari dalam satuan derajat ya. Untuk menyelesaikan soal ini, mari kita ingat lagi rumus mencari X dari persamaan sin. Terlihat
ada alfa yang harus kita cari. Sin X sama dengan 1/2 akar 2 ekuivalen dengan sin 45 derajat. Jadi, dapat diketahui bahwa alfa dari soal ini adalah 45 derajat. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, di sini ada K. K itu dimulai dari bilangan 0. Jika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 45 derajat. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat tambah 1 kali 360 derajat, sama dengan 405 derajat. Jelaslah, 405 derajat tidak memenuhi syarat atau TM karena syarat soal X itu dari 0 sampai 360 derajat. Jadi sampai di sini saja K yang kita cari untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang 45 derajat tambah K kali 360 derajat sama dengan 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama seperti rumus 1, K kita juga mulai dari 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 135 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 135 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 495 derajat. Di sini 495 derajat juga tidak memenuhi syarat karena lebih dari 360 derajat. Jadi, penyelesaian persamaan dari soal di atas adalah X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan min 1/2 akar 2 dalam interval x dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ingat rumus mencari x dari persamaan kosinus. Dari persamaan cos 2x sama dengan min 1/2 akar 2 itu ekuivalen dengan cos 2x sama dengan 135 derajat. Kamu pasti masih ingat kan kenapa hasilnya 135 derajat? Karena min 1/2 akar 2 ada di kuadran 2, yaitu di cos 135 derajat. Untuk rumus yang pertama, kita telah mendapatkan 2x sama dengan 135 derajat. Persamaan itu belum menjadi x seutuhnya kan? Jadi, supaya dia menjadi X, maka kedua ruas kita bagi 2, sehingga menjadi X sama dengan 67,5 derajat tambah K kali 180 derajat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 67,5 derajat tambah 0 kali 180 derajat, sama dengan 67,5 derajat. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 67,5 derajat tambah 1 kali 180 derajat sama dengan 247,5 derajat. Sedangkan jika K sama dengan 2, maka X sama dengan 67,5 derajat tambah 2 kali 180 derajat sama dengan 427,5 derajat. Di sini 427,5 derajat tidak memenuhi syarat dari soal yang diminta. Jadi, yang memenuhi syarat hanya 67,5 derajat dan 247,5 derajat. Rumus kedua juga sama. Kedua ruas kita bagi 2 sehingga menjadi X sama dengan min 67,5 derajat tambah K kali 180 derajat.
Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan min 67,5 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan minus 67,5 derajat. Ini tidak memenuhi syarat karena minus 67,5 derajat lebih kecil daripada 0. Lanjut ke K sama dengan 1, maka X sama dengan min 67,5 derajat tambah 1 kali 180 derajat sama dengan 112,5 derajat. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan min 67,5 derajat tambah 2 kali 180 derajat sama dengan 292,5 derajat. Jika K sama dengan 3, maka X sama dengan min 67,5 derajat tambah 3 kali 180 derajat sama dengan 472,5 derajat. Tidak memenuhi syarat juga karena lebih besar dari 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan soal di atas adalah 67,5 derajat, 112,5 derajat, 247,5 derajat, dan 292,5 derajat. Semoga dari dua contoh soal tadi kamu bisa paham ya. Nah, supaya kamu tambah jago menyelesaikan soal tentang persamaan trigonometri, silahkan latihan soal ini di rumah masing-masing ya. Cukup tulis di buku catatan saja. Selamat berlatih semuanya. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.